Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, minggu lalu kita mendengarkan firman Tuhan yang cukup jelas. Sampai saya bilang semuanya sudah diulas. Jadi hari ini saya tinggal mengaminkan apa yang disampaikan oleh Ibu Erli, gitu ya. Hanya Bapak Ibu, saya mencoba mengingatkan Bapak Ibu. Nah, dari semua yang sudah dijabarkan, semua yang sudah dipaparkan untuk kita, ini yang beratnya. Seberapa persen kita mampu melakukannya? Sehati, sepikir, sepakat. Baik dengan pasangan kita, baik dengan orang tua kita, baik juga kita sebagai keluarga di JKI Home. Sehatikah? Sepakatkah? Itu kan gak mudah, gitu ya Bapak Ibu ya. Saya juga hampir gak mau bawa firman Tuhan ini. Karena saya juga sedang berjuang Bapak Ibu. Bukan tidak berjuang, tapi kita semua sedang berjuang untuk sepakat dengan pasangan itu gak mudah. Memahami pikirannya, menyatukan dua kepala menjadi satu, bukan tempukin, bukan. Disatukan pikirannya, disatukan visi misinya dalam menjalankan rumah tangga itu tidak mudah. Masing-masing kita lah perjuangannya. Saya menikah 20 tahun sekian, mau jalan 21 tahun. Perjuangannya juga tidak mudah. Dan itu harus diupayakan berdua, gak bisa satu Bapak Ibu. Jadi dalam perjalanan itu gak bisa satu orang mengupayakan, yang satu ya sudah berjalan saja. Karena rumah tangga itu perlu ditopang berdua, bukan satu. Ketika berjalan satu, saya mau katakan ada waktunya semuanya itu tidak tertampung. Dan ketika satu orang ini mengerjakan dengan kekuatannya, dengan doanya sendiri, saya yakin dan percaya akan ada satu titik kejenuhan di mana kesehatan satu orang secara khusus, kesehatan mental seseorang itu dihancurkan. Percayalah, kita harus memulai segala sesuatunya lagi dari nol. Dan kita tidak mau itu terjadi. Betul Bapak Ibu? Istilah kata, kita udah berjalan bertahun-tahun dalam rumah tangga. Tiba-tiba kita tahu bahwa ternyata saya sudah menyakiti pasangan saya tanpa kita sadari. Mau tidak mau kita harus mengupayakan apa? Berjuang lagi. Tidak mudah Bapak Ibu. Oleh sebab itu, saya mau mengajak kita bersama itu tadi dalam kehidupan rumah tangga. Atau anak dengan orang tua. Untuk orang tua memahami, sepikir dengan anak juga mudah. Tidak mudah. Atau anak memahami orang tua memahami anak, itu juga tidak mudah. Saya sedang berjuang juga dengan Der, karena Der udah mulai kuliah. Beda ya, waktu masih SMA kan masih serumah, masih bisa dipegang-pegang, masih mudah komunikasinya. Tapi kalau udah kuliah ini kan anak-anak kuliah ini sudah dengan dunianya, ya, dengan dunianya, dengan pertemanannya yang kadang-kadang orang tua ini bukan lagi, atau rumah itu bukan lagi menjadi rumah pertama, gitu. Kadang-kadang rumah itu ya udah tempat saya tidur, nanti saya berangkat lagi dan itu. Tapi enggak lagi tempat untuk kita pulang, bercerita dengan orang tua. Karena apa? Ya memang begitu perputarannya. Bagaimana kita tetap sehati, sepikir dengan anak-anak kita atau anak-anak dengan orang tua, itu yang akan kita pelajari bersama-sama hari ini. Bukan berarti saya sudah menang Bapak Ibu, sekali lagi mari kita berjuang bersama-sama untuk menjalankan firman Tuhan hari ini. Atau dalam kehidupan kita bergereja, sehati sepikir dalam mengembangkan pelayanan ini kan bukan hanya kerjanya Pak Gembala, Ibu atau pengurus gereja. Tetapi menjadi kerja kita semua, menjadi kerja tim. Gitu ya Bapak Ibu ya, menjadi kerja tim. Tadi saya di bawah, kalau Bapak Ibu masuk ya, selain lihat Asher dengan senyumnya ya shalom gitu ya. Bapak Ibu pasti lihat kan di bawah itu ada visi misi gereja. Pernah dibaca enggak ya? Saya tadi sempat foto.
Bapak Ibu pernah baca nggak visi misi gereja kita? Supaya maksud saya kita ini apa-apa kembalinya ke situ. Ya, ke visi misi gereja kita. Visi misi gereja JKI itu apa sih sebetulnya? Ada yang tahu selain Pak Gembala Ibu? Tuh. Kata Pak Budi, apa Pak? Tuh, menjadi jemaat. Betul nggak Pak Gembala? Betul ya? Tepuk tangan dong. Misinya, banyak loh kalau misi. Kalau visi satu ya, misinya salah satu aja anak muda, masa nggak ada sih? Bu Esther juga nyontek katanya. Gak apa-apa, usaha. Ada nggak? Misi gereja itu membangun kehidupan doa pribadi dan mesbah keluarga. Sudah dilakukan belum masing-masing keluarga? Silakan jawab sendiri ya. Membangun keluarga dalam kebenaran firman Tuhan. Jadi sesuai dengan firman Tuhan. Bukan kata mama, bukan kata papa, tetapi sesuai dengan kata firman Tuhan. Membangun budaya saling menegur dan menasehati sebagai bukti kasih yang menyatu kepada sesama. Jadi kalau dinasehati kita tersinggung berarti kita belum melakukan misi gereja. Membangun hubungan dengan sesama tanpa membeda-bedakan. Jadi berbaur dengan semuanya. Nggak boleh ngeblok-ngeblok, maunya sama ini, maunya sama itu, tapi bersama-sama. Membangun pelayanan atas dasar mengasihi Tuhan. Itu misi gereja. Nggak mudah ya Bapak Ibu. Entah dari 5 ini sudah kita jalankan berapa bersama-sama, kayaknya kita harus banyak mengoreksi diri. Tapi tidak ada yang mustahil kalau kita punya kemauan dan kesepakatan bersama. Mari kita membaca satu bagian firman Tuhan. Dalam Matius pasalnya ke-18. Matius pasalnya yang ke-18 ayatnya yang ke-19. Boleh satu orang membacakan? Matius 18 ayatnya yang ke-19. Matius 18 ayat yang ke-19. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapa-Ku yang di surga. Sekali lagi ya Bapak Ibu, dan lagi aku berkata kepadamu jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapa-Ku yang di sorga. Ini sebetulnya udah disampaikan oleh Ibu Gembala kemarin, bahwa ada kekuatan yang luar biasa dengan sepakat. Gitu ya Bapak Ibu. Beberapa waktu yang lalu, jadi sesudah mendengarkan firman Tuhan, barusan dengar firman Tuhan saya. Siangnya saya itu sudah ada janji dengan anak-anak teens bahwa kita mau nonton. Itu udah tertunda beberapa kali, jadi harus dilaksanakan. Saya membawa beberapa anak teens, saya sama Ibu Jun membawa anak-anak untuk nonton. Yang mereka mau filmnya ini gitu ya. Tetapi tiba sampai di sana ternyata filmnya itu nggak ada. Filmnya itu nggak ada, ganti judulnya yang lain. Belum keluar katanya. Nah, sampai di sana Bapak Ibu, saya baru dengar nih firman Tuhan tentang sehati, sepikir, sepakat ya. Nah, ternyata menyepakatkan anak teens yang hanya berapa orang ini? 3. Hanya 3 orang anak teens karena Clarissa ada halangan. Menyepakatkan nontonnya ini, wow Bapak Ibu, kayak membelah lautan. Padahal menentukan judul. Jadi karena kami harus menyesuaikan dengan Rehwel karena ada pelayanan. Jadi kita cari jamnya itu yang bisa sesuai. Jadi si Rehwel juga nanti bisa dibawa gembala ke Kelapa Gading. Ceritanya begitu. Jadi hanya satu film yang kemungkinan bisa kami tonton. Petaka apa? Petaka Gunung Gede. Wah, saya bilang ini mah nggak cocok, gimana? Saya bilang bawa anak-anak supaya mendapatkan hal-hal rohani. Filmnya hanya satu, itu Bapak Ibu. Waduh, ini ceritanya setan-setan.
Nah, selain anak-anak, Bapak Ibu, saya juga menghadapi Bu Jun. Bu Jun bilang ini, Jiping, kamu udah dibilang papi nggak boleh nonton yang kayak gitu-gitu. Oh, saya bilang, bagaimana caranya supaya kami ini sepakat nontonnya? Apa iya dibatalkan lagi? Ya pasti mereka kecewa, ya kan? Akhirnya kami nontonlah Bapak Ibu. Saya bilang dengan Tuhan, pokoknya dengan iman lah pasti ada hal-hal positif yang bisa mereka pelajari. Tapi kami buat perjanjian, tapi nggak ada ya nanti yang takut-takut gitu kan. Enggak, kata mereka. Padahal setelah nonton sampai di rumah, Gwen tuh mau ke toilet. Mama, kamu mau ke toilet. Jadi Bapak Ibu untuk menentukan itu pun kami ayal-ayalan lama gitu, lama. Sampai akhirnya nontonlah kami. Ternyata memang kita nggak boleh lihat ya, nggak boleh menilai itu hanya dari covernya, kayaknya itu serem gitu. Ternyata Bapak Ibu setelah kami menonton ada banyak hal positif yang mereka pelajari. Tentang bagaimana persahabatan, betul? Bagaimana cara kita bersikap dengan orang tua, bagaimana kita harus melafalkan hal-hal yang baik dimanapun berada. Apalagi jaga lisan, apalagi yang udah nonton. Nggak boleh pakai ilmu hitam. Nggak boleh Bapak Ibu, karena itu mencelakakan ternyata ya. Bah, jadi ternyata Bapak Ibu setelah nonton itu mereka dapat pelajaran. Saya bersyukur sama Ibu Jun, puji Tuhan. Ternyata nggak setan-setan aja yang mereka pelajari gitu kan. Udah nih Bapak Ibu. Bapak Ibu pikir itu sudah selesai? Belum Bapak Ibu. Saya masih diuji lagi. Mau bawa mereka makan. Menentukan menu makan. Bapak Ibu sekali lagi saya membelah lautan lagi. Karena ceritanya mereka itu maunya ramen. Cuman diingatkan Bu Jun tadi udah makan mie loh gitu kan. Jadi kami alihkan yang lain. Makan nasi, kita bilang gitu. Wah Bapak Ibu yang cemberut lah, yang ya udah. Wah gitu kan. Saya bilang gini, ternyata untuk sepakat aja selain menentukan judul film, mau makan aja menentukan makan apa, itu pun kerja keras Bapak Ibu. Itu baru ini ya Bapak Ibu, setelah dengar khotbah, saya nggak tahu lah Bapak Ibu menghadapi apa dengan pasangan, menghadapi apa dengan orang tua. Anak-anak kalian udah menghadapi apa? Udah sepakat belum? Atau masih gondok gitu ya, belum sepakat sama mama nih, belum goal ya. Saya nggak tahu perjuangan kita Bapak Ibu. Tetapi ternyata dalam bagian firman Tuhan ini saya menemukan hal yang luar biasa. Ternyata sepakat itu tidak hanya kata yang tidak punya arti khusus. Dia punya punya dampak yang luar biasa ketika kita bisa sepakat. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kata sepakat itu dari bahasa Yunani. Kalau saya salah boleh dikoreksi. Saya harus pakai kacamata karena bahasa Yunani Bapak Ibu. Jadi kata sepakat ini dari bahasa Yunani suponeo. Suponeo artinya harmonis, ya. Harmonis itu bersama, kompak, dan yang penting adalah setuju. Gitu ya Bapak Ibu, harmonis, bersama, kompak, dan setuju. Kadang-kadang kompak Bapak Ibu, tapi bukan juga berarti setuju kan. Contoh, Bapak Ibu yang udah kerja atau anak-anak yang udah kerja, kadang-kadang kan kita kompak ya pakai seragam. Pak Gembala sama Ibu itu paling sering tuh kapelan gitu ya, sewarna. Tapi kan kita nggak tahu, Pak Irwan pernah pakai baju warna pink, emang Bapak suka? Belum tentu kadang kan, tapi karena sudah ada sepakat, udah setuju, dipakainya ya nyaman. Tapi kalau seragam, kadang-kadang Bapak Ibu, kita kan nggak nyaman di tempat kerja, tapi ya karena keharusannya pakai seragam itu ya kita pakai. Tapi kadang-kadang kan kita ya karena memang harus, tapi bukan karena kita setuju. Akhirnya waktu pakai ngomel aja, panas seragam ini, sempit lah, warnanya nggak cocok lah, beginilah, begitulah. Itu kami alami, karena kami baru dapat seragam baru, sempit. Jadi kalau gini kelihatan semua. Panas gitu ya, apalagi kalau saya yang pegang anak-anak kelas kecil itu kadang-kadang panas. Tapi ya karena begitu tuntutannya ya saya lakukan. Tapi itu bukan sepakat Bapak Ibu, karena sebetulnya saya nggak setuju. Tapi ya saya pakai, tetap aja saya kompak sama semuanya. Tetap aja, tapi saya tidak setuju sebetulnya. Bukan itu Bapak Ibu. Kalau kita sepakat berarti kita harmonis, kita menjalaninya bersama.
kita kompak, sehati, sepikir, dan kita menyetujuinya. Berarti ada kesadaran. Ada pernyataan di dalam diri bahwa saya setuju, saya akan melakukannya, saya akan berkomitmen. Begitu. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, apabila dua orang percaya atau lebih yang adalah umat Tuhan, mengizinkan pikiran Kristus atau sifatnya menguasai mereka, maka hal ini akan mendatangkan hal yang besar. Kenapa tadi saya ingatkan kita semua dengan visi misi gereja? Kita di gereja ini untuk sehati, sepikir, dan sepakat tidak mudah. Masing-masing kepala punya ide, masing-masing pribadi punya punya yang menurut saya bagusnya begini, menurut Pak Gembala begini, menurut pengurus gereja begini, menurut anak-anak youth begini. Masing-masing dengan penilaiannya masing-masing. Bagaimana kita menyatukan semuanya? Kita harus kembali kepada visi misi gereja. Apa yang mau gereja mau capai? Kalau kita kembali kepada visi misi gereja dan kita sepakat menyetujuinya bersama-sama, maka kita akan punya tekad yang sama untuk mewujudkan visi misi gereja itu terlaksana. Sehingga Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ego dikesampingkan, ego ditekan. Sehingga tidak lagi semuanya mauku, tetapi mau kita bersama. Yang pada akhirnya semuanya itu harus selaras dengan firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, satu hal yang kita perlu pelajari dalam bagian firman Tuhan ini. Tadi pemain musik sudah memainkan musik dengan sedemikian bagus. Saya nggak tahu sih tentang musik. Tapi yang saya tahu semuanya itu kan harmoni, karena memang ada hal-hal yang nggak harus si piano masuk gitu kan, nggak harus drum ini di bagian ini harus masuk drumnya, apalagi gitu loh. Jadi kan ada keharmonisasian kalau itu dilakukan secara masing-masing kan ngerem, nggak bisa gedebak-gedebuk, tang ting kan enggak. Jadi masing-masing kan ada ritme yang harus diikuti. Demikian juga dengan kehidupan kita dengan Tuhan. Hal yang besar akan terjadi di rumah tangga kita. Hal yang besar akan terjadi dalam studi saya. Hal yang besar akan terjadi dengan masa depan saya. Hal yang besar akan terjadi dalam gereja kita kalau kita bersama melakukan firman Tuhan ini. Bukan jumlah Bapak Ibu, ini dibilang 2 loh. Dibilang 2 atau lebih. 2 aja sudah mendatangkan hal yang besar. Apalagi kalau kita bersama-sama di gereja ini bersepakat bersama-sama mewujudkan visi misi gereja, percayalah semuanya itu bisa terlaksana. Kalau kita sepakat. Tetapi bukan kayak saya tadi bilang, ya udah memang itu visi misi gereja dari dulu udah begitu, ya udah saya lakukan. Harus ada setuju dulu. Kalau kita setuju, maka kita akan mengupayakan, maka kita akan mengusahakan bersama. Kalau kita setuju, maka kita akan menekan ego kita, karena yang kita perjuangkan bukan untuk saya, tetapi tujuannya adalah kemuliaan Tuhan. Bukan lagi saya main musik karena saya mampu, bukan lagi saya main tamborin karena ya saya suka tampil, bukan. Tapi kita tahu bahwa segala sesuatu yang kita lakukan untuk Tuhan. Sehati, sepikir, dan sepakat bersama-sama. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, kalau kita belajar kesepakatan berbicara tentang kesetiaan dan beberapa hal yang dengan hal yang berbeda. Ya Bapak Ibu ya, kita bisa kompak, kita bisa sehati, kita bisa sepikir. Itu kan dari berbagai macam perbedaan, bukan semuanya seragam sama, enggak. Kalau kita mendapati kekurangan dalam diri orang-orang di sekeliling kita, kalau kita mendapati kekurangan dalam pasangan kita, kita harus bisa menekan ego kita sehingga kita tidak memakai standar yang ada pada diri kita. Semuanya harus kembali kepada firman Tuhan. Itulah pentingnya Bapak Ibu dan saya hidup dekat dengan Tuhan. Sehingga Bapak Ibu dan saya tidak lagi hidup berjalan dengan penilaian kita. Tidak lagi berjalan dalam maunya kita.
tidak lagi berjalan dengan masing-masing tujuannya sendiri-sendiri. Semuanya harus disatukan. Anak dengan orang tua harus disatukan. Nggak bisa anak berjalan sendiri atau orang tua berjalan sendiri. Tidak bisa gereja ini juga berjalan sendiri tanpa jemaat Tuhan. Tidak bisa juga tim tamborin berjalan sendiri tanpa pemain musik. Semuanya harus selaras. Semuanya harus seperjalanan. Semuanya harus punya tekad. Semuanya harus punya persetujuan yang sama untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pertama yang harus kita lakukan untuk kita sepakat adalah kita bersepakat dengan Tuhan. Kalau masing-masing kita sudah bersepakat dengan Tuhan, percayalah firman Tuhan itu yang akan menjadi dasar. Sehingga kalaupun Bapak Ibu dan saya mengalami yang namanya kekecewaan, Bapak Ibu dan saya dalam menjalani kesepakatan ini, Bapak Ibu dan saya mengalami hal-hal yang mungkin menurut kita itu cukup menyakitkan, percayalah firman itu yang akan memberikan kekuatan. Pasangan kita terbatas memberikan kekuatan kepada kita Bapak Ibu. Tetapi Tuhan tidak terbatas. Dia punya cara untuk mengerti Bapak Ibu. Dia punya cara untuk memahami bagaimana Bapak Ibu berjuang. Firman Tuhan yang akan memampukan Bapak Ibu untuk mengerti bahwa kita tidak berjalan sendiri. Tapi kalau kita tidak punya hubungan pribadi dengan Tuhan, banyak hal yang terjadi ya Bapak Ibu di luar sana. Anak kecewa dengan orang tua, tidak sehati sepikir dengan orang tua, akhirnya ada anak yang bunuh orang tuanya. Ada anak yang gak dibelikan handphone, akhirnya mamanya dipukulin. Lagi itu kemarin yang bawa benda tajam pisau, ngancam mamanya. Hanya karena hal-hal sepele. Karena dia tidak di dalam Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, perceraian bisa terjadi dalam kehidupan rumah tangga. Itu kata Alkitab kan gak boleh. Beberapa banyak anak-anak Tuhan yang sudah bercerai karena kekecewaan dalam rumah tangga. Karena sudah tidak sehati sepikir lagi dalam rumah tangga. Hal ini tidak akan terjadi bagi kita anak-anak Tuhan yang mengakui Tuhan itu berkuasa atas hidup saya, atas rumah tangga saya, dan Dia akan menyelesaikannya bersama-sama dengan saya. Selama kita sepakat dengan firman Tuhan. Itulah pentingnya Bapak Ibu dan saya punya hubungan pribadi dekat dengan Tuhan. Supaya kita selalu sepakat dengan firman Tuhan yang memberikan kekuatan tiap-tiap hari. Selain itu Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kesepakatan juga perlu dilakukan dalam kehidupan jemaat Tuhan. Bukan jumlah Bapak Ibu, di sini bukan jumlah. Berapa orang yang berkumpul bukan masalah jumlah, tetapi bagaimana ketika kita sepakat, sehati, sepikir, kita semua walaupun jumlahnya sedikit kita punya kualitas di hadapan Tuhan. Yakinlah, doa-doa yang kita panjatkan gedung gereja ini akan diperluas oleh Tuhan, itu akan terlaksana. Karena apa? Karena kita di dalamnya sudah sepakat. Sudah sehati ingin mengembangkan pekerjaan Tuhan. Jadi bukan karena kerja 1-2 orang, tetapi kita bersehati, bersepakat. Bantu Bu Budi. Cari dana, gimana ya caranya? Saya kadang-kadang tertantang juga ya, gimana tiap minggu mengupayakan. Walaupun gak banyak ya Bu, tapi terus komitmennya itu terus. Itu kan kesepakatan diri dengan Tuhan. Aku mau membantu pelayanan di gereja dengan cari dana. Bukan masalah jumlah kan Bapak Ibu. Ini udah berapa, hampir 1 tahun ya Bu, berjalan. Jumlahnya gak kelihatan. Bukan itu Bapak Ibu yang Tuhan lihat. Kesetiaan hati kita bersepakat dengan Tuhan untuk membantu pelayanan gereja. Itu yang Tuhan lihat. Waktu ditampilin kemarin ya tentang kas, kan kita bisa lihat di situ berapa yang didapat. Kan sebetulnya sedikit. Ya Bapak Ibu, tapi terus dilakukan dari minggu ke minggu, minggu berlalu. Itu berkenan loh Bapak Ibu di hadapan Tuhan. Itu dikerjakan 1 orang.
Kalau kita semua juga memikirkan apa yang perlu saya bantu untuk pengembangan gereja ini, maka percayalah gak lama lagi gedung gereja dibangun. Ya Bapak Ibu, mari bersama-sama sebagai jemaat Tuhan, sebagai keluarga Kristen di tengah-tengah tantangan zaman ini, kita bisa bersehati, bersepakat dengan anak-anak kita, dengan pasangan kita, dengan jemaat Tuhan. Bersama-sama dengan gembala di tempat ini, memenangkan sebanyak mungkin jiwa untuk Tuhan. Menjalankan visi misi gereja, anak-anak youth, percaya ya, memang gak mudah kok nyatuin semua teman-teman youth dengan semua kesibukan masing-masing, ya, dengan semua egonya masing-masing, tapi kita lihat sekarang, kita harus menekan ego kita, menjalankan apa yang Tuhan mau. Percayalah Tuhan tidak lihat jumlah kalian. Teens cuma 3, kadang 4, kadang 2. Tetap berjalan. Karena kan Tuhan bukan lihat berapa jumlah, tetapi Tuhan lihat kualitas rohani kita di hadapan Tuhan. Bersahatilah, bersepakatlah Bapak Ibu, karena kita berjalan bersama dengan Tuhan. Tuhan memberkati kita.